Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya, hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Suatu kebiasaan kita dalam menjalin kebersamaan adalah memberi hadiah. Dan kebanyakan kita berpikir bahwa untuk memberi hadiah kepada sesama haruslah dalam bentuk souvenir atau benda-benda tertentu supaya disimpan sebagai kenangan. Relasi antar pribadi menjadi lebih kuat kalau ada barang. Namun kebiasaan ini merupakan sebuah kekeliruan dalam membangun relasi antar pribadi dengan sesama. Kita bisa berelasi dengan sesama kalau kita memberi perhatian kepada sesama. Dan perhatian itu tidak selamanya dalam bentuk barang. Perhatian bisa diwujudkan melalui kata-kata yang meneguhkan dan menguatkan. Peristiwa itu jauh lebih bernilai dan selalu akan dikenang sepanjang hidup, karena barang-barang duniawi akan hilang dan rusak. Injil Markus hari ini mengisahkan pengalaman Yesus di kampung halamannya. Selama hidupnya di Nazaret, orang hanya mengenal Yesus sebagai seorang pemuda yang biasa-biasa saja. Pekerjaannya adalah sebagai tukang kayu, mengikuti ayahnya Yusuf, seorang tukang kayu, dan membantu ibunya Maria. Hal yang mendadak baru bagi orang Nazaret adalah Yesus memiliki kemampuan yang luar biasa untuk mengajar di rumah ibadah pada hari Sabat, yang sebelumnya belum pernah terjadi. Namun karena melihat latar belakang Yesus sebagai anak seorang tukang kayu dan orang biasa sekampung dengan mereka, maka mereka kecewa dan menolak Yesus. Mereka tidak mampu melihat sampai kepada pengalaman iman bahwa di dalam diri Yesus, Allah bersabda dan menyampaikan firman-Nya. Mereka sulit sampai kepada pengalaman akan kehadiran Allah di dalam diri Yesus. Mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai utusan Allah. Namun walaupun ditolak di daerah asalnya sendiri, Yesus tetap bersikap tenang dan mengampuni mereka. Ia masih bisa melupakan kebutaan mata mereka dengan menyembuhkan dan memberkati beberapa orang, dan yang utama, Yesus tetap fokus pada misinya supaya Allah tetap dimuliakan. Yesus menunjukkan kepada kita kemampuan untuk mengasihi bahkan musuh sekalipun dan kemurahan hatinya sebagai Tuhan. Ketika kita sudah bekerja keras untuk menghidupi keluarga, tetapi terkadang keluarga tidak bersikap ramah terhadap kita, hal ini pasti membuat kita sangat kecewa. Inilah yang menjadi bahan permenungan kita. Injil hari ini mengajak kita untuk mengubah pola pikir kita yang belum memiliki kemerdekaan hati. Pengalaman dikecewakan, ditolak, justru membawa berkat ketika kita menyadari pengalaman ditolak sebagai sarana penyerahan diri kepada Allah. Pengalaman ditolak dan pengalaman kerapuhan dapat menjadi pangkal tolak bagi kesadaran bahwa kita harus menyerahkan diri kepada Allah. Biar kuasanya lah yang nanti berjaya dan bukan kekuatan kita. Oleh karena itu, bersyukurlah betapa kelemahan kita justru membuat kuasa Allah menjadi sempurna dan kelihatan. Pengalaman ditolak seharusnya membuat kita semakin rendah hati. Bila kita lemah, justru saat itulah kita mudah merasa tergantung pada Allah. Dan kita pun menjadi sarana Allah dalam memuliakan Dia. Banyak di antara kita sebagai pengikut Kristus, namun cara hidup masih jauh dan sulit untuk merealisasikan nilai-nilai kehidupan Kristus. Kebanyakan kita hanya bisa melihat kelemahan sesama
tanpa melihat kebaikan-kebaikan sesama. Ada yang hanya melihat masa lalu sesama tanpa menyadari bahwa manusia itu masih bisa berubah menjadi lebih baik. Marilah kita berusaha untuk saling mengasihi sesama kita yang bisa membuat saling menghadirkan kebahagiaan di antara kita. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami boleh belajar darimu, yaitu sikap lemah lembut dan rendah hati, serta sabar terhadap sesama kami. Bantulah kami untuk memiliki mata yang selalu melihat hal-hal terbaik dalam diri sesama dan hati yang mengasihi, bahkan musuh sekalipun. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.